Episode dimulai dengan Imli mulai menelpon-telepon rumah Ratore dan berharap Chini mengangkatnya, namun ternyata di sana Chini benar-benar mengangkat teleponnya. Imli pun kemudian mengatakan Cici. Chini pun ingat Imli mengatakan kepadanya bahwa dia pertama kali belajar mengatakan Cici dan Chini belajar mengatakan cucu. Imli pun memintanya untuk tidak menyebutkan namanya dan memanggilnya sebagai cucu. Imli bersyukur kepada Tuhan bahwa Chini setidaknya berbicara dengannya. Akhirnya Imli pun memintanya untuk menjelaskan apa yang terjadi di sana. Chini pun akhirnya mengatakan bahwa Malini telah melakukan sihir jahat dan membuatnya takut. Imli pun mengatakan bahwa mereka berdua akan mengajari Malini pelajaran yang bagus. Aryan pun ketika itu berjalan ke arah Chini dan Chini pun langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Malini sendiri mendengarkan percakapan mereka berdua melalui telepon rumah lainnya, dan ketika itu Imli berlari di jalanan. Setelah beberapa saat pada akhirnya Aryan mulai memperhatikan Malini yang mendekorasi mobilnya dan kemudian bertanya-tanya apa yang sedang ia lakukan. Malini pun mengatakan bahwa putrinya menjauh darinya selama 5 tahun karena Imli, dan karena itulah dia memutuskan untuk membawa putrinya pulang. Aryan pun berkata bahwa dia pernah melakukan kesalahan. Malini mengatakan itu semua terjadi karena ulah Imli. Aryan pun akhirnya mengatakan apapun alasannya dia tidak boleh mengulangi segalanya. Malini akhirnya berjanji untuk menjaga Chini dan menangkal masalah apapun sebelum mencapai Imli. Malini pun berkata bahwa dia butuh bantuan dari Aryan dan dia bisa membayangkan seberapa besar kebencian Imli terhadapnya dalam pikiran Chini. Dia ingin Aryan menjelaskan kepada Chini bahwa ibunya tidak jahat sama sekali. Aryan pun akhirnya mengatakan bahwa dia akan melihat apa yang bisa ia lakukan. Imli sendiri langsung terus-menerus berlari di jalanan dan berpikir bahwa dia harus mencapai Chini dengan cara apapun. Aryan ketika itu memasuki kamar Chini dan menemukannya melarikan diri melalui jendela. Chini pun mengatakan kepada Aryan bahwa dia harus pergi dan melarikan diri dari mereka semua. Malini sendiri mulai ditampilkan menunggu di dekat mobilnya dan berpikir kenapa Aryan belum datang juga bersama dengan Chini. Anu pun berjalan ke arahnya dan bertanya-tanya kenapa dia mendekorasi mobilnya. Malini pun mengatakan bahwa dia ingin membawa Chini pulang. Anu pun bertanya-tanya apakah dia sudah gila. Malini pun memintanya untuk santai dan mengatakan mereka akan meninggalkannya nanti. Chini sendiri memperhatikan mereka dan mulai bersembunyi. Anu pun bertanya bagaimana jika Chini membocorkan rahasia mereka kepada Imli. Malini pun mengatakan bahwa tidak akan terjadi apa-apa dengan anak setinggi 2,5 kaki itu. Dia sudah membuat pelajaran dan pengaturan untuk itu. Aryan sendiri mulai mengikuti Chini dan ketika itu Anu memperingatkan Malini Imli nantinya akan kembali lagi seperti dia kembali setelah 5 tahun. Namun ternyata kali ini Malini berkata bahwa tidak kali ini. Dia pun melihat foto Imli yang sudah dikirimkan kepada seorang preman. Para preman truk pun melihat target mereka Imli berlari di jalanan. Para preman itu pun mulai mempercepat laju truk yang ia tunggangi. Sementara Aryan sendiri langsung mencapai Chini dan ketika itu Chini mengatakan bahwa Imli tidak pernah mengingkari janjinya. Dia ingin kembali padanya. Aryan mencoba untuk menghentikannya tapi dia berlari lagi. Imli awalnya lolos dari berbagai kecelakaan, namun ternyata ketika itu Imli melihat gelang kakinya di jalan dan kemudian kembali ke jalanan untuk mengambil gelang itu. Sopir preman suruhan Malini pun langsung memundurkan truknya dan seketika itu juga truk itu pun langsung menabrak Imli lalu pergi meninggalkan tempat tersebut. Chini sendiri melihat Imli terjatuh di jalanan dan berdiri terkejut mengetahui hal tersebut. Sementara Aryan pun jatuh di saat yang sama dan kemudian tangannya mulai memar dan meneteskan darah karena terluka. Dia pun mulai menjadi tegang melihat darah mengalir dari tangannya. Imli pun bahkan terluka dan tidak sadarkan diri juga dan mulai berdarah dengan sangat banyaknya. Sementara Mali sendiri akhirnya mulai memberikan selamat kepada Anu bahwa Imli sudah meninggal. Malini pun mulai tertawa dengan terbahak-bahaknya. Orang-orang sendiri mulai mengelilingi Imli dan Chini pun mulai mencarinya dan memanggil-manggil namanya, namun ternyata dia tidak menyadari bahwa Imli ada beberapa langkah di depannya.
Aryan sendiri akhirnya mulai menemukan Chini di sana dan kemudian lagi-lagi dia berpikir bahwa Imli seharusnya memikirkan Chini kali ini. Malini pun mencoba untuk menghubungi Chini berikutnya dan kemudian mulai menemukan Chini bersama dengan Aryan. Malini pada akhirnya membawa Chini dari sana sementara Aryan sendiri melihat dan menemukan gelang kaki milik Imli di jalanan sana dan ketika itu juga Aryan mengambil gelang kakinya. Di saat yang bersamaan, ambulans yang ada Imli yang terluka itu melewati Aryan tanpa Aryan menyadari bahwa di dalam ambulans itu ada Imli yang sudah koma. Setelah menyadari segala yang terjadi, akhirnya pun Aryan langsung berteriak nama Imli. Chini pun berlari ke arahnya dan bertanya-tanya apakah dia melihat Imli. Malini akhirnya memintanya untuk melupakan Imli karena dia tidak akan kembali lagi. Aryan pun berpikir bahwa Imli bahkan meninggalkan Chini juga. Dia harus menangani bahkan Chini bersama dirinya sekarang. Aryan berharap bahwa Imli aman dimanapun ia berada. Akhirnya scan pun dilanjutkan setelah 9 bulan lamanya. Aryan ditampilkan sibuk bekerja dengan laptopnya dan ketika itu Arpita menunjukkan kepadanya makanan Chini yang belum habis. Aryan pun kemudian mengatakan dia akan membuat Chini mengerti bahwa Imli tidak akan kembali dan memberikannya makan. Gelang kaki Imli ketika itu terjatuh. Arpita pun bertanya-tanya apakah dia yakin bahwa Imli sudah pergi. Dia pun diam-diam mengambil piring makanan darinya dan kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut. Malini sendiri sedang bersantai dan melakukan pedicure melalui ahli kecantikan. Anu pun bertanya padanya kenapa dia mengirimkan Chini ke rumah Ratore setiap Sabtu dan Minggu. Bahkan setelah mengetahui bahwa Chini mungkin mengungkapkan bahwa Malini yang telah membuatnya takut, Malini pun berkata bahwa tapi dia butuh waktu untuk istirahat dari Chini. Dia memberikan Chini pendidikan terbaik dan juga kemewahan dan mengirimkannya ke Aryan untuk menakut-nakutinya bahwa dia bahkan bisa merebutnya. Malini pun pada akhirnya meminta ibunya untuk bersantai karena mereka menghabiskan waktu dengan damai seperti sejak 9 tahun lamanya. Dia perlu bersiap-siap untuk pergi dan menjemput Chini. Aryan sendiri mulai membawakan makanan untuk Chini. Chini menyembunyikan gambar Imlinya ketika itu dan Aryan mengatakan dia tahu rasa sakitnya dan gambarnya. Dia pun mulai mengambil gambarnya dan mengatakan bahwa dia sudah menggambar sketsa Imli sejak 9 bulan dan menempelkannya di mana-mana. Chini pun ingat Malini mengancamnya dan berpikir bahwa Imli adalah segalanya baginya. Kenapa Imli tidak datang bahkan setelah dia meninggalkan begitu banyak petunjuk untuknya? Aryan pun berkata bahwa dia akan lebih kesakitan jika dia mengingat Imli lagi. Jadi dia harus berhenti untuk melupakan Imli. Chini pun kemudian mengatakan mungkin saja Imli hilang. Bukankah dia khawatir padanya? Dia pun akhirnya memintanya untuk membantunya memperbaiki poster Imli yang hilang. Mereka pun mulai menyebarkan poster Imli yang hilang dan kemudian Aryan pun mulai ingat Imli yang bersikap romantis dan bercanda padanya saat dia bersiap-siap ke kantor. Saat dia berjanji untuk menghubunginya dimanapun dia berada. Aryan berpikir bahwa Imli tidak memenuhi satu janji lagi. Dia pun pada akhirnya memberitahukan kepada Chini bahwa dia akan terlambat ke kantor. Chini pun mulai berdoa kepada Tuhan agar Imli segera kembali. Aryan berpikir bahwa mengingkari janji adalah hobi Imli. Apakah dia benar-benar akan kembali? Di mana keberadaannya? Imli sendiri ternyata terlihat sedang koma dengan Miti duduk di sampingnya dan seorang dokter memeriksanya. Miti pun mengatakan bahwa dia mendapatkan telepon dari rumah sakit pemerintah 9 bulan yang lalu bahwa Imli dirawat di sana setelah kecelakaan dan dia bergegas ke sana sejak itu. Imli koma. Dokter pun mengatakan bahwa Imli masih hidup dan dapat mendengarnya, hanya saja dia kehilangan harapan untuk hidup. Dia pun akhirnya memintanya untuk berdoa kepada Tuhan agar Imli cepat pulih dan pergi. Miti pun mulai menangis bahwa dia membawa Imli jauh dari semua orang. Dia pun mulai berdoa kepada Tuhan untuk mengembalikan harapan Imli untuk hidup. Aryan sendiri sampai di tempat Imli melalui petunjuk dan mulai menunjukkan alamat kepada seseorang dan bertanya-tanya apakah ini adalah tempatnya. Pria itu mengatakan iya dan ketika itu juga Aryan berpikir jika dia datang lebih awal. Imli di saat yang bersamaan mulai membuka matanya dan mulai menjabat tangannya. Miti pun memperhatikan itu dan kemudian berlari memanggil dokternya. Sementara Aryan sendiri memperhatikannya dan kemudian dia pikir ada keadaan darurat di dalam sana. Akhirnya Aryan bermaksud untuk memeriksa masuk ke dalam rumah yang ditempati Imli dan ketika itu juga
Perlahan Aryan memasuki rumah tersebut. Setelah memasuki rumah itu, akhirnya Aryan pun masuk kamar yang ada Imli di sana. Di saat yang bersamaan, Imli pun bangun dari tempat tidurnya dan mulai menyingkirkan tirainya. Mereka berdua pun tampak terkejut melihat satu sama lain. Mereka berdua saling pandang. Terjadi antara Imli dan juga Aryan. Kali ini Imli sudah terlihat sedang hamil. Dia pun bahkan sudah mengandung hampir 9 bulan lamanya. Akhirnya ketika itu dia pun mulai memegang tangannya dan kemudian Imli pun pingsan lagi. Sementara Aryan pun memeluknya. Miti kembali dari sana. Miti pun bertanya-tanya kenapa ada Aryan di sana. Sementara dokter berkata bahwa ini adalah keajaiban bahwa Imli keluar dari komanya. Dia pun meminta asistennya untuk membawakannya obat-obatan. Aryan pun menemani asistennya. Miti sendiri membuat Imli beristirahat di tempat tidur dan akhirnya memberitahukan kepada dokternya bahwa obat Imli telah tiba dan dia akan segera sembuh. Chini sendiri mulai menangis mengingat Imli. Sementara Malini memperingatkannya untuk tidak menyebut nama Imli lagi. Chini dengan nada paling kasarnya mengatakan bahwa Halimali diganggu karena dia menyebutkan nama Imli. Bagaimana jika dia datang di depannya? Malini pun bertanya-tanya apakah Imli setidaknya menelponnya dalam 9 bulan. Dia pun ketika itu mendapatkan pesan bahwa Aryan menggunakan rekening perusahaan untuk membeli beberapa obat-obatan. Malini pun akhirnya diberitahu bahwa obat-obatan itu ternyata dibeli Aryan untuk diberikan kepada Imli. Mengetahui hal itu, Malini pun langsung menjatuhkan teleponnya dan seketika itu juga Chini bermaksud ingin berbicara dengan sopir itu, namun ternyata Malini merebut kembali teleponnya dan kemudian Malini berpikir bahwa bagaimana mungkin Imli bisa hidup kembali setelah meninggal. Sementara dokter sendiri akhirnya mulai memeriksa Imli dan memberitahukan kepada Miti bahwa kesehatan Imli telah membaik secara tiba-tiba. Aryan berpikir apakah Imli sedang hamil. Dokternya pun mengatakan kepadanya bahwa karena dia Imli kembali hidup dan sekarang dia dapat melahirkan bayinya tanpa masalah. Miti pun berjalan ke arah Aryan dan mulai mengungkapkan bahwa Imli mengalami kecelakaan saat mencoba bertemu dengan Chini dan sudah koma selama 9 bulan lamanya. Dia pun kemudian bertanya-tanya tentang Chini dan kemudian pergi untuk mengambil sesuatu. Aryan mengira bahwa Imli sudah koma dan dia ternyata telah salah paham. Imli hamil berarti dia sudah move on kepada orang lain dan dia tidak dapat mempertanyakan keputusannya. Chini sendiri akhirnya mulai merayakan. Setelah dia mendengarkan berita tentang Imli, dia pun mulai meminta para pelayannya untuk memainkan musik dan berdansa dengannya. Anu ketika itu masuk dan kemudian mengusir para pelayannya dan berlari di belakang Chini untuk menangkapnya. Malini pun ketika itu masuk dan Chini menabraknya dan mulai menjadi takut. Aryan sendiri akhirnya mulai duduk di samping Imli. Mereka berdua pun bertanya-tanya apakah mereka baik-baik saja. Imli ketika itu pun terbatuk. Aryan memberikannya air dan Imli berkata, "Narmada, Arpita Chini pasti banyak menangis dan Aryan pasti berusaha mencarinya." Aryan pun kemudian mengatakan bahwa dia pikir Imli tidak ingin kembali kepada mereka. Dia dan Chini bahkan sangat merindukannya. Imli pun mengatakan bahwa sudah 9 bulan berlalu. Dia pun bertanya-tanya apakah Chini akan bersekolah sekarang. Aryan mengatakan bahkan sepanjang hari Chini hanya berbicara tentang Imli. Jika dia tahu bahwa Imli dalam kondisi seperti ini di sini, dia pasti akan datang ke sini. Aryan pun kemudian bertanya-tanya dengan siapa dia tinggal di sini. Imli mengatakan bahwa dia dengan ibunya. Aryan pun bertanya-tanya di mana ayah dari bayinya. Imli berpikir bahwa dia tidak memberitahukan padanya tentang malam itu. Bahkan dia pun tidak ingat apapun. Aryan pun mengatakan dia tidak akan memaksanya, tapi bisakah dia mengungkapkan siapa ayah bayi itu? Imli berpikir Aryan tidak percaya padanya sebelumnya dan menganggap kebohongan sebagai kebenaran. Dia berusaha mengendalikan dirinya ketika dia meninggalkannya 6 tahun yang lalu. Tapi jika dia meninggalkannya lagi, dia tidak akan bisa mengendalikan dirinya. Akhirnya Imli pun bilang dia tidak ingin membicarakan tentang ayah bayi ini. Akhirnya Imli pun balik bertanya pada Aryan apakah dia tidak bisa menjawab pertanyaan sederhananya. Dia pun bertanya-tanya kenapa 9 bulan yang lalu dia membiarkan Malini mengusirnya dari rumah Ratore. Episode pun kemudian berakhir.